Rama Fotokopi mempunyai visi 1. Mengikuti perkembangan teknologi, 2. Melayani kebutuhan pelanggan, dan yang 3. Cetakan berkualitas dan tepat waktu. Sejarah singkat berdirinya perusahaan El Rama. El Rama Fotokopi didirikan pada tahun 2007 oleh Bapak Herman Susilo. Awalnya hanya melayani fotokopi, print, dan scan dengan peralatan sederhana. Pada tahun 2015, El Rama membuka cabang di utara Desa Karaban yang berfokus pada percetakan banner. Kini El Rama terus berkembang dengan layanan lengkap dan peralatan yang modern. Bidang layanan atau produk utama, El Rama Fotokopi menyediakan berbagai layanan seperti fotokopi, print dokumen, scan, jilid laminate, serta cetak foto. Selain itu, El Rama juga melayani kebutuhan percetakan lainnya untuk sekolah, kantor, dan masyarakat umum. Yang ketiga, nilai dan visi perusahaan secara ringkas. Nilai dan visi perusahaan secara ringkas, El Rama Fotokopi berkomitmen untuk memberikan pelayanan cepat, hasil cetak berkualitas, dan harga terjangkau, dengan visi menjadi usaha percetakan terpercaya dan terbaik di wilayah Pati dan sekitarnya. El Rama terus berupaya meningkatkan pelayanan agar selalu menjadi pilihan utama bagi pelanggan. Pesan akhir dari saya, semoga El Rama Fotokopi terus berkembang, semakin maju, dan pelayanan pesan akhir untuk saya, semoga El Rama Fotokopi terus berkembang, semakin maju, dan pelayanannya tetap baik dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam kebutuhan fotokopi dan percetakan. Dan untuk ucapan terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dayati Nikma selaku owner di El Rama Fotokopi, dan juga Bapak Herman Susilo selaku owner El Rama Banner Cabang, dan Abdul Aziz selaku pembimbing PKL selama di El Rama Fotokopi, dan pihak yang telah memberikan saya pengalaman PKL. Dan itu untuk pengalaman saya, terima kasih. Pesan akhir dari saya, semoga El Rama Fotokopi terus berkembang, semakin maju dalam pelayanan, dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam kebutuhan fotokopi dan juga percetakan. Dan ucapan terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dayati Nikma selaku owner di El Rama Fotokopi, dan juga Bapak Herman Susilo selaku owner El Rama Banner Cabang, dan Abdul Aziz selaku pemimpin PKL selama di El Rama Fotokopi, serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan saya selama melaksanakan PKL. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi cinta.
Ibuke napa? Badhe iku lho, apa? Fotokopi. Badhe fotokopi nggih. Siap. Berapa? 10 lembar. 10 lembar. Oke, Bu, siap. Ditunggu nggih. Aku lo 2 jam kan, di bawah mati, cepet kesini paling. Kalau begitu kan harus iya. Aku batu lho, cuma sedikit tok mati naik. Batu itu kesini berarti ya, Mbak? Iya. Assalamualaikum. Iki apa? Ada gajian. Gas ya. Mas Pak. 2000. Gede. Lah ya iki mau nek jole mbake kok. Bisa. Saya bayar ini. Hah? Saya bayar. Ya Allah, ada 525. Bedanya dikasih merah. Merah muda semua tua ya. Kalau menurut kamu, walaupun kamu harus tidak jadi sekarang menurut aku secukupnya aja sih, nggak perlu too much, nggak hubungannya sama bisnisnya si Roberto ini, tapi dipancing lagi dari konten-kontennya. Tapi ya belum ditemukan juga sampai saat ini kan. Dan terkadang kalau misalkan yang udah ngomongin kartel gitu, dari yang pernah kita bahas ya guys, certain places, tempat-tempat tertentu yang tidak tersambung sama aku, nggak bisa di apa-apain juga gitu. Because they're terkenal banget di Indonesia kan. Dari Jakarta berbelah jam dan aku mikir keren banget kalau misalnya aku cuma nih tahu-tahu aja. Begitu aku sampai sana, aku tanya kan sama teman-teman di sana kayak, aku pengen ke sana deh, kayaknya what do you think? Dia malah kayak, kamu sama siapa? Karena di sana tuh bahkan bisa jadi tempat berkreasi, karena pun bisa jadi pekerjaan, itu juga harus kita hati-hati banget sih. Hati-hati tentang perkataan, tentang apa yang kita post, apa yang kita pamerkan semuanya. I get it. Even the friendship qualities ya, true. Tapi Gimana? kayak Roblox, gimana kamu sama teman-teman Roblox gitu, aku kaget banget beberapa hari aku ngeliat sebuah video seorang pria 5 tahun gitu, dia tuh sama orang lain di drop di rumahnya cowok ini. Ya oke, mungkin dia benar banget. Jadi hati-hati lah, kayak nyenyak lah, kamu gak apa-apa kayak kalau misalkan kalian develop friendship dulu, benar-benar teman tetap harus treat orang day to day. Semoga kita belajar bareng ini. Semoga pendek, semoga menjadi diskusi yang penting buat aku. Lihat gitu. Saya punya enak ibu. Polpen. Tentang busana elektron di dalam jaringan pipa sampai gambar-gambar astrologi yang tidak diketahui guys apa artinya. Dari ditemukan di tahun 1912 astrologi. Oke, saya ya Mas. Bahkan sampai di momen kita nih di mana AI sudah berubah, AI modern itu mencoba untuk memecahkan manuskrip ini masih belum ada yang berhasil. Ada sih beberapa yang mengaku berhasil memecahkan beberapa kata, tapi semua klaim akhirnya ditolak. Isi manuskrip ini tetap misterius karena masih belum ada yang bisa dipecahkan. Muncullah teori-teori guys. Ada yang percaya bahwa manuskrip ini ditulis dengan kode rahasia, menyangkut peradaban yang mungkin sudah punah, sampai teori. Nomor saya anu gak ono, Mas. Napa? Nomor biasa. Apakah biasa. hilang atau Maksudnya iki 08 malam ini kita akan membahas bersama-sama misteri gotik manuskrip.
Kertas potongan di sore nanti. Kalian malah teroris yang bisa mencari. KPKL ini. Let's see. Langsung aja without any further ado. Burung ya kayak ya. Jadi. Manuskrip itu apa, Des? Secara definisi, manuskrip itu mengandung kata atau naskah yang berisikan informasi, pikiran, atau karya orang terdahulu, guys, memiliki nilai sejarah atau budaya. Manuskrip ini sendiri memiliki nama resmi bagi sampai di manuskrip yang bentukannya udah buku, guys. Ukuran panjangnya itu 23,2 cm, lebar 16,2 cm, dan tingginya tebal ya, cuma tebal karena di dalamnya juga ada 240 halaman. Nah, dikatakan bahwa bukunya isinya 270 halaman, tapi memang diketahui ada beberapa halaman yang hilang. Bahkan sebelum ditemukan buku ini, tapi guys, menariknya diketahui juga bahwa ada beberapa halaman dari manuskrip ini yang sudah diacak. Susunannya sekarang itu diduga kuat aslinya. Buku atau manuskrip ini ditulis di atas kulit sapi kuda atau disebut vellum, dan halamannya tidak kita bahas diisi sama tulisan-tulisan yang tidak bisa dibaca. Asli sama manusia modern, karena bahasa di dalamnya itu tidak ditulis sama sekali. Walaupun terlihat memang ada proses dan menunjukkan bahwa ini sangat tulisan dari bahasa nyata, karena huruf dan frekuensinya itu konsisten. Bukan kayak anak kecil pura-pura nulis. Foto selfie nih, Pak. Foto selfie nih. Yang disebut sebagai gambar 4x6. yang Nggih. tidak pernah ditemukan di bahasa apapun Go PKL, atau di tulisan bendangan. kuno manapun. Videonya warnanya apa? Videonya warnanya apa? Iki wae. Apa anane kan ya. Bahkan yang ditulis cuma satu orang. Ada beberapa kontributor lah, dan ilustrasinya juga digambar sama orang. Ini berarti sak fotone ning kene standarnya papat, Pak. Berhasil membuat Standarnya papat, kok nggak dibagi kok. dibagi jadi 6 Jadi bagian. foto sampean siji 4x6, makanya dijajal ji loro telu papat. Yang menampilkan Masuk itu nek siji loro telu papat. Jadi 8. halaman lengkap sama beberapa paragraf teks. Sakas kok Anehnya, jeler ngene kok semua 4 halamannya foto. tidak ada yang Sing iku 4 foto. Ngono, Pak. Jadi berarti 4 kali nama itu. Nek 4x6. ini adalah daun kelor. Dari Nek siji ra iso, Pak. ilustrasi astronomi itu ada 17 halaman berisikan diagram melingkar yang mirip sama gambar astronomi maksudnya, Pak, matahari di lihat di sini, Pak. bintang. Ada juga satu seri gambar yang Uni perong ora iki, Pak. zodiak, tapi setiap zodiak itu Ini iki dikelilingi lho, Pak. sama 30 sosok perempuan. Kebanyakan perempuan yang digambar juga kayak tidak berbusana, sepenghalah tidak berbusana, dan memegang atau terhubung dengan sebuah lempar. Oh ini ya, yang bawah. Itu aneh banget, ini. Bagian berikutnya adalah biological, mandi atau biologi. 20 halaman, jadi teks panjang bercampurkan sama gambar-gambar dari perempuan-perempuan yang sedang mandi di sebuah kolam atau tabung. Dan semua kolamnya itu terhubung sama pipa-pipa, seolah-olah menggambarkan sistem air yang mengalir dari satu halaman ke halaman lain. Bagian berikutnya adalah cosmological atau kosmos, terdiri dari 14 halaman dan diagram lingkaran misterius. Salah satunya adalah lipatan besar yang dikenal sebagai glosa. Bagian ini berisikan kata aneh, guys, dengan 9 yang terhubung dengan bendaran, dihiasi sama gambar kecil, dan ada bagian yang terlihat deskripsinya ini membingungkan. Bagian berikutnya adalah info masih terdiri dari 14 halaman berisikan gambar bagian-bagian tanaman daun, juga botol-botol yang mirip sama kompleks apotek dilengkapi dengan sedikit teks. Bagian terakhir adalah recipe atau resep. Ada 25 halaman penuh dengan teks yang dibagi banyak yang juga ditandai sama bintang dan bagian resep ini nggak ada yang tahu guys ini resep apaan karena nggak ada gambarnya juga, jadi bener-bener kayak tulisan-tulisan yang dibagi-bagi jadi paragraf-paragraf kecil, nggak tahu juga tentang apa. Dan selain nama tadi ada 8 halaman yang cuma berisikan teks tanda gambar, nggak ada yang tahu ini masuk kelompok apa, ke bagian mana, dan setidaknya ada 28 halaman lainnya yang diperkirakan hilang dari mana. Nah, kita dapat bilang juga, diperkirakan bahwa dari versi yang ditemui ini sudah diacak miliknya.
Gak cuma isinya doang yang aneh guys, tapi cara Wilfred Boyni manuskrip ini juga bisa dibilang cukup janggal. Jadi di 1912, kalau tadi aku bilang si pedagang buku Wilfred Boyni menemukan manuskrip ini secara tidak sengaja. Lebih tepatnya, Wilfred Boyni mendapatkan akses ke manuskrip ini dengan cara yang aneh. Jadi manuskrip ini tersimpan di sebuah peti di dalam villa bernama Torlonia, kota Castel Gandolfo. Ya, menariknya, Torlonia ini bukan villa sembarangan. Gunanya adalah Orthodox atau kelompok religius Katolik. Dan saat villa ini digunakan mereka menyembunyikan banyak banget manuskrip ada di masa itu. Pemerintah Italia pada saat itu mencoba untuk menggabungkan wilayah. Iya, mereka meminta banyak banget di gereja untuk mereka kuasai, termasuk perpustakaan Yesuit diambil untuk dijadikan koleksi untuk perpustakaan nasional. Karena hal itulah akhirnya benar-benar paling penting. Manuskrip yang paling berharga itu dipindahkan ke Wikipedia, diselamatkanlah ke tempat-tempat tersembunyi. Terus gimana Wilfred punya akses ke sana? Bisa dibilang jadi pedagang tersebut yang menawarkan buku-buku berharga tersebut kepada para pedagang untuk keuntungan pribadi. Nah, Wilfred masih ini karena Borong-borong ini. bagus banget, bikin dia penasaran. Setelah dia beli dari buku tersebut, Siapa mau pesenan sing anu? dan manuskrip ini guys udah dimiliki Anak saya sama tuh beberapa tekan, orang berpindah-pindah tangan sebelum akhirnya Mau disitu lagi ya? Hah? Mau lo saya tekan lo. Rare Books and Manuscript Library di Universitas Yale, Amerika Serikat. Nah tentunya guys, dengan kemisteriusannya ada teori-teori yang beredar yang diketahui orang yang menyangkut manuskrip Boyni. Ini adalah beberapa teori yang paling populer. Pertama adalah bahwa isi dari manuskrip ini merupakan kode rahasia. Jadi guys, dari Wilfred pun udah berpikiran bahwa ada kemungkinan nih Boyni manuskrip ini berisikan kode-kode dari rahasia. Teksnya mungkin ditulis dengan Eropa, tapi tiap hurufnya dikubah ke alfabet khas Boyni. Jadi sebenarnya ini paling masuk Saya ngewu enak ya, Pak. kita gunakan bahasa Indonesia, tapi ditranskrip dengan huruf-huruf baru. Kayak misalkan Budi saya kaya dan ibu, tapi A-nya itu ya huruf Boyni, B-nya huruf Boyni, dan sebagainya. Ya, banyak orang yang mencoba untuk menafsirkan kira-kira nih apa kode-kode rahasia dan alfabet yang ditranskrip menjadi huruf Boyni. Ribuan coba karena kemudian kan konteks bahasanya apa. Tapi itu sulit banget karena gambaran-gambaran yang ada di Boyni manuskrip itu tidak memberikan clue apa-apa, malah bikin kamu bingung. Beberapa orang mengklaim bahwa mereka telah memecahkan kode rahasia Boyni. Salah satu orang pertama itu adalah Profesor William Rowan Newell di tahun 1921. Ada juga seorang ilmuwan peneliti kanker dan kriptografer amatir Leonard Armstrong di tahun 1947 dan banyak lagi. Dan teori kode rahasia ini menjadi pegangan bagi banyak orang. Jadi banyak banget orang-orang yang mencoba mungkin salah nih dari Jerman, mau sekali mencoba lagi bahasa lain. Dan banyak banget orang yang mencoba, beberapa orang silang mas. Gak ngerong dino silang. Iya tak pernah naik. Pokoknya esok harus diisi bos karena kan hari itu tak pernah naik. Cara ini. Tapi setelah puluhan tahun ini dicoba dan diteliti, di tahun 2014 ada seorang profesor linguistik dari University of Bedfordshire, Inggris bernama Stephen Bax yang bilang bahwa dia berhasil menguraikan 14 halaman. Misalnya nih, kata coriander, ketumbar, Helloborus, sebuah tanaman beracun, juniper, jenis cemara, yang ditulis di samping beberapa gambar tanaman. Dia juga mengklaim menemukan Centaurus, yang artinya Centaurea, salah satu tanaman yang ada di dalam manuskrip itu, dan kata tauran, rasi Minotaurus. Karena di era modern ini ada beberapa orang dong yang pastinya sudah menggunakan AI juga mencoba untuk memecahkan kode-kode yang ada di manuskrip ini. Bahkan sampai ada forumnya guys dibuat untuk mengumpulkan orang-orang yang tertarik untuk memecahkan misteri ini. Dan salah satu teori yang paling populer di internet sama akun namanya Benedict X yang bilang bahwa Boyni manuskrip ini kemungkinan menggunakan bahasa campuran perpaduan antara Slavia, Latin, dan sedikit Jerman. Memang nih cocok sama masyarakat dari abad ke-15 ketika wilayah Bohemia, Italia
Asia Utara itu masih menjadi tempat percampuran budaya dan bahasa. Karena kalau kata akun Bandit X, ada konsistensi di bagian herbal. Setiap kayak ada akar atau tanaman, teksnya sering memuat kata-kata seperti otol atau otal. Tapi kalau di bunga, kata berubah jadi akar atau otal. Dan kalau di gambarnya akar dan bunga, tidak ada kombinasi antara dua kata tadi. Nah itu mirip banget sama bahasa Polandia atau Ceko. Kata okar itu juga mirip sama kata bunga kalau dalam bahasa Polandia. Dan akhiran al, ol, ali itu bisa digunakan di bahasa Latin. Dan kata-kata lainnya terbentuk di Jermanik. Dan kalau misalkan teori ini benar, manuskrip ini ditulis dengan bahasa rahasia, banyak orang percaya bahwa hal itu dilakukan untuk menyembunyikan pengetahuan penting yang ada larang. Tapi guys, mesti banyak banget orang yang mengaku bahwa mereka berhasil memecahkan. Tapi Gini lho, Pak, tugas sekarang laporan, Pak. tidak ada satu teori Nggih, pun atau tugas satu laporan orang ya. yang berhasil memecahkan itu yang diterima sama para peneliti lainnya dan dianggap benar dalam memecahkan isian dari manuskrip ini. Kebanyakan dianggap terlalu fleksibel atau subjektif alias cocok logi sesuai dengan kemauan si penafsir. Jadi belum ada satu decoder ya, satu orang yang berhasil menafsirkan yang tafsirnya itu diakui sama semua orang kayak benar. Inilah jawaban dari manuskrip tersebut. Next. Teori populer berikutnya adalah bahwa ini bukanlah tulisan manusia. Teori yang banyak banget dipercaya sama orang-orang bahwa di manuskrip ini planet lain. Salah satu yang paling populer teorinya adalah dari planet Mars. Karena memang tulisannya itu nggak cocok oleh makhluk lain. Nah, walaupun tahun datang dari awal abad ke-15, sekitar tahun 1400-an, jauh apa isi dari manuskrip ini? Teori terakhir yang akan kita bahas saat ini adalah mengesep obat-obatan herbal. Karena memang di dalamnya kan ada kayak foto bunga, foto tumbuhan, walaupun ilustrasi mungkin juga bisa ramalan atau kayak orang pintar ya atau kayak jadi kelihatannya baik kali lembut kali tutur bahasa sopan santun gitu ya kan, tapi ternyata cuma foto aslinya gitu. Lebih putih jadi halangan. Aku
Oke, kali ini saya bersama Mas Aji selaku pembimbing saya PKL di El Rahma. Kita akan tanya dulu ke Mas Aji. Bagaimana suasana kerja di El Rahma Fotokopi dan nilai kerja apa yang paling dijaga di sini, Mas? Suasana kerja di sini itu sangat kompak dan penuh semangat. Kami saling membantu agar sangat cepat dan rapi. Inilah yang terjadi dalam penelitian, tanggung jawab dan kepuasan untuk pelanggan. Nah, itu tadi adalah jawaban dari Mas Aji selaku pembimbing saya di El Rahma Fotokopi Karaban, teman-teman. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang PKL di El Rahma Fotokopi dan dia sudah hampir 4 bulan di sini, dan saya akan menanyakan dulunya Anda berasal dari sekolah mana dan kekompakannya di sini tuh kerja lingkungannya kompak atau enggak ya di sini? Baik Rahma, saya berasal dari SMK Muhammadiyah Widya Sekolah dan rumah saya berada di Purwodadi, Jatipohon. Selama di PKL El Rahma Fotokopi, saya merasakan suasana kerja yang sangat kompak dan penuh kekeluargaan. Semua karyawan saling membantu dan memberikan bimbingan dengan sabar. Lingkungan kerjanya nyaman dan mendukung, sehingga saya bisa belajar lebih banyak tentang penelitian, pelayanan pelanggan, dan kerja sama tim. Berarti di sini tuh sangat rekomendasi ya? Ya, bagi saya sangat merekomendasikan untuk PKL di sini.